Halo teman-teman, selamat datang. Di video kali ini kita akan berbicara mengenai langkah mudah melakukan literatur review untuk penulisan skripsi. Nah, untuk kamu yang sedang butuh bagaimana sih cara melakukan literatur review, silakan like dan subscribe. Oke, terima kasih. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips untuk teman-teman supaya mudah dalam melakukan literatur review. Nah, ketika kalian menulis skripsi, dosen pasti akan menyuruh melakukan literatur review. Kebanyakan dari kita itu malas melakukan literatur review. Bisa jadi alasannya adalah karena tidak bisa, atau malas membaca, atau bingung harus memulainya dari mana. Sebab ketika literatur review itu tidak dilakukan, ternyata penelitian kita menjadi tidak menarik. Dosen kita akan menanyakan, apa kekhasannya, apa yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Nah, itu yang kemudian menjadi penting bagi teman-teman, bagaimana bisa melakukan literatur review dengan baik dan benar. Nah, di video kali ini kita akan melihat yang pertama, sebetulnya kenapa sih kita perlu melakukan literatur review? Tentu saja ini ada banyak pertanyaan ya. Mahasiswa-mahasiswa akan bertanya, kenapa kita harus capek-capek membaca penelitian terdahulu? Nah, iya. Jadi sebelumnya, literatur review itu kalau di naskah skripsi itu biasanya ditulis kajian pustaka atau studi terdahulu, itu sama dengan literatur review ya. Jadi setiap naskah, baik itu skripsi, penelitian dan lain sebagainya, itu pasti ada bagian subbab di dalamnya yang berisi mengenai tema dari apa yang kita tulis itu sudah pernah, atau apa saja sih yang sudah pernah ditulis oleh orang lain sebelumnya. Nah, literatur review itu sendiri sebetulnya bermanfaat bagi kita untuk mengetahui atau memantapkan hati apa yang menjadi tema dari penelitian kita. Sehingga kita akan bisa memetakan dari penelitian sebelumnya itu sudah membahas tentang apa saja. Ketika kita sudah mampu memetakan itu, maka kita akan mengetahui, oh ternyata ada hal-hal yang belum banyak dikaji orang. Oh, ada hal-hal yang kemudian perlu kita dalami lebih lanjut. Itulah kenapa literatur review itu membantu kita mengetahui kekosongan penelitian, sehingga ini akan menjadi landasan untuk menyusun desain penelitian. Kita akan dapat ide apa nih sudut pandang mana yang bisa kita pilih untuk melihat sebuah fenomena, sehingga hasil akhirnya adalah literatur review ini akan memberikan kontribusi, sumbangan, nilai tambah dari riset yang sedang dilakukan dibandingkan dengan riset-riset sebelumnya. Ketika kita tidak melakukan literatur review, seolah-olah kita akan mempertanyakan sesuatu yang sudah ditanya oleh orang lain. Misalnya, kita dalam menulis skripsi itu tidak melakukan literatur review. Pertanyaan penelitian kita itu ternyata sudah pernah atau sudah banyak ditanyakan oleh orang lain. Nah, sebetulnya kita tidak perlu mempertanyakan itu kembali gitu. Kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana mengetahui supaya kita bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda? Tentu saja melakukan literatur review. Nah, kita sebagai peneliti, sebagai penulis, sebagai mahasiswa, kita tidak boleh berpikiran bahwa apa yang kita tulis ini adalah penelitian satu-satunya. Kita adalah orang pertama yang melakukan penelitian itu. Nah, itu sebaiknya, pikiran-pikiran itu sebaiknya dihilangkan. Karena tentu saja sudah ada banyak kajian-kajian mengenai apa yang kita tulis. Tinggal kita mau atau tidak memetakannya, lalu kita memilih, kita mau ada di kelompok yang mana. Gitu. Nah, masih bingung? Oke, kalau masih bingung kita lihat ilustrasi sederhana. Kenapa kemudian literatur review ini menjadi penting dalam sebuah penulisan naskah ilmiah?
dalam satu fenomena, dalam satu masalah penelitian, dalam satu kasus, itu kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dengan sudut pandang yang berbeda, ini akan menghasilkan penelitian yang berbeda. Saya kasih ilustrasi sederhana. Ini ada penghapus papan tulis. Ya, sederhana, penghapus papan tulis. Tapi dengan sudut pandang yang berbeda ketika kita melihat penghapus papan tulis, ini akan menghasilkan deskripsi mengenai penghapus papan tulis itu secara berbeda. Misalnya pertanyaannya adalah bagaimana bentuk dari penghapus papan tulis. Ketika orang yang berada di samping, dia akan mengatakan bahwa penghapus papan tulis itu bentuknya persegi panjang, warnanya biru, lebarnya itu jauh berbeda dengan panjangnya. Itu tampak samping. Tapi orang-orang yang melihat dari bawah misalnya, dia akan melihat bahwa keseluruhan dari penghapus papan tulis ini bentuknya persegi panjang, tapi lebarnya tidak jauh berbeda dengan panjangnya. Sama-sama warna biru, tapi dia melihat bentuknya berbeda dengan apa yang dilihat oleh orang yang melihat dari tampak samping. Sedangkan orang yang melihat dari tampak atas, ini melihat penghapus papan tulis lebih berbeda lagi. Siapa bilang penghapus papan tulis warnanya biru? Penghapus papan tulis warnanya hitam. Bentuknya persegi panjang. Nah, ini teman-teman bisa nggak membayangkan bahwa sudut pandang yang berbeda itu menghasilkan pemaknaan atas sebuah benda menjadi berbeda pula. Itu ya. Begitu juga dengan kita melihat sebuah kasus. Misalnya, kita akan meneliti mengenai pelayanan di kantor kecamatan. Objeknya sama, pelayanan kantor kecamatan. Tapi kalau kita mau melakukan literatur review, sebelumnya itu sudah ada pasti yang melihat dari bagaimana proses pelayanan, prosesnya, prosedurnya sudah dijalankan dengan betul atau tidak. Atau mau melihat dari bagaimana aspek kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan berkorelasi dengan pelayanan publik yang ada di kantor kecamatan. Atau ada lagi yang meneliti mengenai koordinasi antara misalnya bagaimana bupati dengan Pak Camatnya, sehingga itu berkorelasi dengan pelayanan publik tadi. Atau meneliti dari segi institusionalnya, institusinya, atau dari segi bagaimana masyarakat kemudian merespon pelayanan publik yang diberikan. Ada banyak hal yang bisa kita teliti dari satu objek penelitian. Tergantung kita mau melihat dari sudut pandang yang mana. Nah, dalam metodologi penelitian itu teman-teman harus mengetahui ada 3 hal dasar yang betul-betul harus diketahui. Yang pertama itu ontologi, kemudian epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Ontologi itu apa sih? Ontologi itu ini sebetulnya penelitian tentang apa? Tentang apa? Temanya apa? Apa yang mau diteliti? Itu ontologi. Epistemologi itu berkaitan dengan metodenya. Ketika kita sudah tahu apa yang mau diteliti, ini akan menggunakan metode apa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan aksiologi ini berkaitan dengan tujuan. Ketika kita mempertanyakan, lalu kita ingin menjawab, nah apa tujuan dari pertanyaan itu tadi? Ini penting. Untuk menentukan ontologi, sebetulnya kajian literatur review itu pertama kali dilakukan. Jadi literatur review itu adalah hal pertama yang harus dilakukan sebelum kita melakukan penelitian atau penulisan naskah ilmiah.
untuk tahu kita mau meneliti tentang apa, literatur review akan membantu kita. Jadi dalam menulis penelitian kita bisa memilih dari kasus yang kita sukai atau dari teori yang ingin kita perdalami. Jadi ada dua cara dalam menulis penelitian. Pertama, dimulai dari kasus atau bisa dimulai dari teori. Kalau dari kasus, nanti kita akan cari teori apa yang tepat untuk menjawab itu. Atau kalau dari teori, kita sesuaikan kasus mana yang bisa digunakan sesuai dengan teori yang sudah kita pilih. Itu. Nah, lalu bagaimana caranya melakukan literatur review? Jadi cari jurnal-jurnal kredibel yang memiliki tema yang sesuai, yang berdekatan dengan apa yang ingin kita teliti. Apa yang ingin kita teliti? Itu, cari tema yang berkaitan. Setelah kita menemukan tema yang berkaitan, kumpulkan. Lalu kita baca, kita klasifikasikan. Kita klasifikasikan mana tema yang sesuai, mana tema yang serumpun, itu kita jadikan satu. Lalu lihat pertanyaan penelitian yang diajukan. Orang-orang sudah mempertanyakan apa yang ingin dilihat dari penelitian yang sudah dilakukan oleh sebelumnya. Selain pertanyaan penelitian, lihat juga teori yang digunakan. Kenapa ini penting? Kita bisa saja nanti melihat dari sudut pandang yang berbeda, tapi menggunakan teori yang berbeda, ini juga akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Itu. Jadi penting sekali untuk melakukan literatur review itu. Dan kemudian yang keempat, lihat hasil penelitiannya. Memang proses ini membutuhkan waktu ya. Bagi orang-orang yang menyukai hal instan, mungkin melakukan literatur review ini adalah pekerjaan yang membosankan, tapi percayalah ini bermanfaat bagi penelitian teman-teman. Ketika dosen penguji nanti akan nanya, apa sebetulnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kita akan dengan mudah menjawab. Oh, penelitian mengenai pelayanan publik di kantor camat itu sudah banyak dilakukan sebelumnya, Bu, Pak, misalnya. Sebelumnya sudah ada yang membahas mengenai A, mengenai B, mengenai C, mengenai D. Nah, posisi penelitian saya berada pada posisi E gitu. Jadi ada hal yang kemudian bisa kita sampaikan bahwa ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, dari literatur review ini kita juga bisa mengetahui pendekatan yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Apakah penelitian sebelumnya itu pendekatan institusionalis atau behavioralis atau feminis. Nah, kita bisa menyesuaikan itu. Kita bisa mengambil hal berbeda dari pendekatan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, saya kasih contohnya. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah misalnya ketika saya tertarik meneliti mengenai advokasi kebijakan. Saya cari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan advokasi kebijakan. Nah, hasilnya ada beberapa penulis, ada beberapa peneliti yang melihat dari segi apa yang berubah dari kebijakan itu, apa hasilnya dari advokasi kebijakan. Tuliskan, si A, si B, si C ini menulis advokasi kebijakan yang berfokus pada perubahan kebijakan yang dihasilkan dari sebuah proses advokasi. Tuh, kelompokkan dia. Kemudian ada lagi, cari lagi jurnalnya. Ada lagi berbicara mengenai advokasi, tapi melihat masing-masing peran aktor di dalamnya. Melakukan advokasi itu kan ada aktornya. Nah, ini diidentifikasi siapa aktornya, kemudian apa perannya. Kumpulkan si A, si B, si C yang meneliti tentang itu, ketemu nih. Kemudian ada lagi yang meneliti mengenai sistem jejaring advokasi, bagaimana advokasi itu jejaringnya, siapa yang kemudian bermain, siapa berkoordinasi dengan siapa. Itu ada lagi respon pemerintah terhadap advokasi, masyarakat mengadvokasi misalnya buruh ingin kenaikan upah buruh. Lalu bagaimana respon pemerintah? Apakah kemudian advokasi itu berhasil atau bagaimana pemerintah merespon itu? Atau kajian lain mengenai proses yang kemudian ditempuh
tadi respon, ada hasilnya, ini prosesnya. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh si pengadvokasi kebijakan? Bagaimana, apa saja langkah yang diambil, apa saja langkah yang ditempuh sehingga advokasi itu menjadi berhasil atau menjadi gagal. Dan masih banyak lagi mungkin di lain yang sudah saya sebutkan, apa saja kajian-kajian yang berkaitan dengan advokasi kebijakan. Nah, untuk itu kemudian kita bisa melihat, oh, saya mau milih dari yang perubahan kebijakan. Pilih, saya mau masuk di yang perubahan kebijakan. Tapi apa ya yang belum diteliti oleh orang? Oh, dari perubahan kebijakan itu ternyata ada aktor lain, bukan hanya masyarakat kemudian langsung menyampaikan kepada pemerintah. Oh, ternyata ada brokernya. Ada brokernya di dalamnya. Oh, saya akan meneliti tentang bagaimana posisi broker di situ sehingga advokasi kebijakan menjadi berhasil. Ada perubahannya, ada nampak kebijakan itu kemudian berubah. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh bagi teman-teman untuk mendudukkan sebetulnya penelitian teman-teman ada di mana, itu ya. Nah, sampai di sini kira-kira dapat dipahami. Jadi, jangan jadikan literatur review ini menjadi beban, tapi justru literatur review ini membantu teman-teman memetakan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga teman-teman bisa lebih percaya diri pada penelitian yang teman-teman kaji, sehingga dalam membaca buku, membaca jurnal ini bisa menjadi lebih mudah dan lebih mudah juga dalam menentukan teori yang digunakan. Nah, skripsi, sebetulnya dalam penulisan skripsi itu ada hal yang harus teman-teman ingat, bahwa skripsi yang baik itu bukanlah skripsi yang sempurna, tapi skripsi yang dikerjakan. Terima kasih, selamat melakukan literatur review. Semoga semua sukses dan menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.